Ketika Nabi Musa sesampai di lembah tua, maka ketika itu terdengarlah suara yang menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ana rabbuka fakhlaqna laika, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, wahai Musa, kamu saat ini berada pada lembah yang suci. Allah menanamkan tauhid, akidah, keyakinan kepada Nabi Musa. Kita buka dalam surat At-Taha, surat ke-20 ayat sampai balik sampai ayat 18. Jadi di situ kita akan paham. Kita lah lama bagamu, kita lah lama ada keyakinan, tapi kok sampai kini masih meragukan tentang ajaran tauhid, atau kita tidak memahami sama sekali tentang tauhid. Nabi Musa ketika berjalan bersama istrinya, yaitu anak Nabi Shu'aib. Ketika Nabi Musa lari dari kerajaan Fir'aun, maka dia membunuh seorang laki-laki. Maka setelah dia membunuh seorang laki-laki, diketahuilah oleh Fir'aun bahwasanya Musa sudah membunuh laki-laki dari kaum Fir'aun. Dia melihat dua orang perempuan sedang ingin memberi minum kambingnya bersama para saudagar atau rombongan-rombongan lain. Tapi perempuan ini selalu dikalahkan oleh laki-laki yang ingin juga memberi minum kambing-kambingnya. Maka ketika itu Nabi Musa menolonglah dua perempuan ini. Lalu bisalah perempuan tadi mengambil air untuk minuman kambingnya setelah ditolong oleh Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa diajak oleh perempuan untuk menemui ayahnya. Singkat cerita, Nabi Musa dikawinkan dengan anaknya itu. Setelah dia kawin, di suatu malam Nabi Musa berjalan-jalan dengan sang istrinya. Maka ketika itu nampaklah seberkas cahaya dari kejauhan. Ketika hari malam, maka Nabi Musa kok kesulitan dalam penerangan jalannya. Nampak cahaya dari jauh, maka kata Nabi Musa ke istrinya, wahai istriku, tinggallah di sini, tetaplah di sini, saya akan mengambil api atau penerang dari cahaya yang kejauhan itu. Maka Nabi Musa berjalan, maka Nabi Musa sampai di suatu lembah yang namanya lembah tua. Nah, namanya lembah tua. Maka ketika Nabi Musa sesampai di lembah tua, maka ketika itu terdengarlah suara yang menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa kata Allah? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa sudah sampai di lembah tua, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhlaqna laika, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, wahai Musa, kamu saat ini berada pada lembah yang suci yang bernama Tua. Nah, lembah Tua namanya. Ketika itu Nabi Musa tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah. Ini nak kabar kamu ya Allah. Tetapi Allah takdirkan ketika itu Nabi Musa diangkat menjadi nabi, yaitu di lembah Tua. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah, jadi kalau kita agama, kata ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama harus kenal juga Allah. Ini mau tanya ke ibu dan bapak. Lah bara lamu kita kenal juga Allah. Lah bara lamu awak kenal juga Allah. Sajak layik kita diperkenalkan oleh orang tua kita, yaitu dengan diazankan di telinga kanan, dikamatkan di telinga kiri. Allah paham ketika itu alun lain ya Pak, kenal dulu Pak. Kemudian sesudah itu kita berada di TPA, berada di TK, lalu guru-guru memperkenalkan ada doanya, kena doa kabar aja di TPA dulu. Atau surau ya, surau dulu. Kalau dulu surau ini TPA, dulu TPSA, berubah TPA, maka dirubah menjadi TPA.
Aku ada kata orang TPA aku lah tempat pembuangan TPSA aku adalah tempat pembuangan sampah akhir. Aku berubah lah menjadi TPA kan. Nah, ada kata orang dulu. Pernah kita belajar ketika mau belajar mengaji, dulu raditu billah wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Kayak itu tuh. Dia tahu artinya tuh. Dia tahu artinya. Artinya raditu billahi rabba. Apa artinya? Raditu billah, aku redha, aku suka Allah sebagai Tuhan. Nah, aku suka Allah sebagai Tuhanku. Alai, wabil islami bi, dan Islamku agamamu. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad nabi dan rasul. Nah, alai, wabil Qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imam. Kayak itu bu, kayak itu nak baca di surau dulu. Kalau pun itu baca dulu. Nah, ketika itu kita membaca hanya sekedar membaca, tapi awak nak faham. Ya, awaklah suku bahwasanya Tuhan kepada Allah. Apakah kita sudah kenal dengan Allah? Oh, kamilah kenal dengan Allah Ustaz. Sampai mana kita kenal? Nah, ini mau tanya ke ibu nak apa-apa. Lah sampai di mana kita kenal je Allah? Jauh salah bu, jujur sahaja. Sampai mana bu? Makan yang saya buat. Kau kaji so nama sampaian kau. Nak ada nyo kaji ke kita pakai. Lah sampai di mana awak kenal je Allah? Apakah kita hanya kenal dengan Allah namanya saja? Ya. Ya kenal ibu yang nama Allah. Itu. Atau kita kenal dengan hakikat Allah. Nah, dari mana asal nama Allah tu? Makna Allah tu. Lah sampai ke ibu ke sinan. Alun. Aku nak kita jalihan. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah ma'rifatullah, kenal ya Allah. Kalau kita nak kenal ya Allah, kata orang awak, tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak suka. Kini kok bisa kita bawakan kepada Allah. Kalau kita tidak tahu ya Allah maka tak sayang. Nah, tanda seseorang tu sayang. Nah, ibu li sayang kanak. Tanda ibu sayang kanak apa? Awak berikan segala kebutuhan yang dibutuhkan di anak. Betul tak? Jadi awak sayang kanak. Segala kebutuhan anak tu pasti awak penuhi. Walaupun kadang-kadang kebutuhan anak tu sulit awak mendapatkannya, tapi awak berusaha. Kayu tu, ya Pak. Bu, Pak, agi yang mau piti hari kini ko 1 juta untuk aku, untuk biaya kuliah. Kira ba ibu usaha ibu. Di ba ako na piti 1 juta kini na ado do. Kau nak awak ke Patani, sagalo barang turun gini, kena, itu tak? Iya tak? Kamu ibu cari piti 1 juta kini jo. Kalau ibu nak dia mau piti 1 juta kini ko biaya kuliah nak do, maka ambo nak jadi kuliah. Bagi kira usaha bu, unju aja kan kamari meminjam nak, ya. Pesiko, supaya dapat piti 1 juta. Itu wak sayang, ya, sayang ke anak. Kalau kita sayang kepada orang yang kita sayangi, pasti kita mau berkorban. Tidak akan mungkin seseorang yang tidak mau berkorban, dia itu sayang. Kalau nak mau berkorban, kalau ibu-ibu dulu sama salun kawin atau salun nikah, ali sayang awak ke suami awak, calon suami awak. Nanti yo, mana mu awak? Nak, dulu, deh ikut nostalgia lamu, nak kena ya entahlah. Enak ya, ya Pak. Sasulit-sulit apapun keraja awak ketika nyo majak bagi kok. Ya Pak. Sapaya-paya apapun keadaan awak, kalau ini majak pasti awak utamakan nyo. Itu contoh, ambo analogikan, ambo contohkan bagaimana kita juga sayang kepada Allah. Nah, ambo contohkan ke ibu, bahwa caranya kita sayang kepada Allah. Tadi kita kan lah kenal dengan Allah hanya baru nama. Nah, kalau orang sayang dengan Allah,
lah kenal, kemudian sayang dengan Allah, maka pasti dan pasti setiap kegiatan, setiap perbuatan, setiap amalan pastinya utamakan hanya untuk Allah. Karena dikatakan oleh Allah apa? Dari Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara orang nan akan menampilkan manisnya iman. Nah, manisnya iman ku apa? Tak model manis gula tu, tapi kita iman kepada Allah, merasa senang, merasa sajua, merasa tentram. Ketika disabi orang nama Allah, senang hati awak, senang fikiran awak. Ada orang Islam kini ibu ketika baca Quran, yo mi pakai mi mengaji-ngaji sore sakit kepalanya. Tanda ba'a tu kok. Tanda nak sayang Allah. Sehingga ba'a adik kitiannya suara azan ko sama suara lolongan anjiang. Kenapa parah tu? Tanda ba'a tu. Tapi kalau orang yang sayang kepada Allah, senang hatinya mendengar nama Allah. Nah, Habib Bapak rahimahullah. Maka orang yang sayang kepada Allah pasti dia mau berkorban. Nah, kini ko sabalun kita berkorban untuk Allah, kita pahami Allah dulu. Nah, ini mau tanya apa? Allah tu bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Kampung, bahasa Sumbar atau bahasa apa, Pak? Bahasa apa, Pak? Allah tu bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah, Allah tahu arti Allah tu. Allah. Nah, kamu jalan ke ibu gua kajian penting kok. Nah, kau para lu akan kenal. Ilah apa artinya? Ilahun apa artinya? Nak tulis pun apa arti ilah? Arti ilah apa? Ilah. Ilahun. Arti ibu. Kalau ibu mengartikan la ilaha illallah, artinya bu, tidak ada. Kok mau tanya tadi ilah nak tahu? Jadi apa ilah, Pak? Tuhan. Lah. Paham tak, Bu ya? Ilah artinya Tuhan. Nah, kalau kita berbicara masih ilah, Tuhan, alun dalil Tuhan dulu, Pak. Kata orang awak masih umum Tuhannya. Nah, maka orang Islam punya Tuhan, orang Kristen punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Konghucu punya Tuhan. Nah, itu ilah tu, Pak. Tuhan, ilah. Jadi alun balabel Tuhan ini, Pak. Lah Bapak tu. Kalau kita bicara masalah ilah, alun balabel Tuhannya. Nah, kalau umat Islam, siapakah Tuhannya? Allah, kan? Kalau orang Kristen, siapakah Tuhannya? Allah. Trinitas kan, kayak tu. Label Tuhannya. Baik itu kalau orang Hindu maupun orang Buddha, itu kan label Tuhannya. Kini ku Tuhan kita Allah balabel. Nah, itu label. Label itu apa? Laba merek. Sebenarnya kok. Nah. Kalau kata-kata ilah belum balabel, tapi kalau kita lah masukkan kata-kata Allah lah balabel. Tanda labelnya kok. Jadi ilah tadi tambah alif lam di muka. Nah, ilah berapa hurufnya, Bu? Alif lam ha. Kan 3 kan? Nah, 3. Tambah alif dan lam. Berapa jadinya? 5. Nah, aku paham kan kok? Nah, aku harus paham ibu-ibu kok. Kok sekali kau mengaji kanak-kanak ibu. Mudah-mudahan sudah kau indah lah. Kena? Nah. Tahu ya? Nah. Jadi berapa hurufnya kau? Alif dan lam tambah ilah. Berapa hurufnya? 5. Nah, Allah berapa hurufnya? Berapa hurufnya Allah? Alif, lam. Nah, malu ada mim. Berapa hurufnya? Alif, lam, ha. Berapa tu? Hampir baru. Apa kau kata Ustaz 5? 5 letaknya 5 tu. Allah tu berapa hurufnya? Hampirnya. Kau dah lupa ibu. Ada di atas lafaz tasdid kan? Ada tasdid. Berarti ada huruf lain. Ada 5. Nah. Kenapa ilah tadi ditambah di alif lam? Mungkin ibu-ibu malu nak ada ibu-ibu kecuali kalau ada belajar pesantren dulu tahu juga.
Jadi alif lam yang ada di muka tadi, kan ada alif lam tadi, alif lam dan ilah kan itu. Alif lam yang ada di muka tadi dalam ilmu bahasa Arab ko namanya ma'rifah namanya. Anu Ibu? Alif lam ma'rifah. Maknanya sesuatu yang sudah diketahui. Nah, mau contohkan ke Ibu. Kalau Abu bertanya ke Ibu, Bu, tolong ambil kursi. Laba-laba kursinya. Umpamanya ada kursi, umpamanya ada kursi belakang banyak. Ada kursinya merah, hijau, biru, putih. Nah, bertanya ke Ibu, Bu, tolong ambil kursi je. Laba-laba kursinya, Bu. Ala jale kursinya alun. Terus kursinya kok. Nah, tapi ambo tunjuk ke Ibu, Pak. Bu, tolong ambil kursi itu, Laba-laba lah tolong. Mau tunjuk, Pak. Rupanya nanti tunjuk ada apa kursi merah. Nah, laba-laba. Kau tunjuk ambo kok tandanya Pak, tunjuk, Pak. Kursi merah berapa kali ambil tak? Tu menunjuk apa artinya? Lah jaleh tolong, kursinya lah jaleh tolong. Kau begini mau menunjuk tak? Bu, sini rupanya ada kursi merah, Pak. Nah, Bu, tolong ambil kursi merah tu, Nah, kamu menunjuk aja leh, Pak. Walaupun tidak mau kician merah, hijau dan mabunya putihnya, lah jaleh. Dari tunjuk saja lah jaleh. Nah, dari tunjuk ambo saja lah jaleh, Pak. Tolong ambil kursi merah tu, kan jaleh tu. Itu makna alif lam tu. Nah, berarti apa? Kalau ilah ditambah alif lam, berarti sudah jelas Tuhannya. Nah, paham ya? Jadi jangan Ibu Meko di rumah kursi jadi bermasalahan. Itu contohnya itu. Nah, ayo kecil Ustaz tu ada label, aku label lalu. Nah, itu baru itu. Kini ko label Allah tadi. Nah, dengan kata-kata alif lam, ilah tadi kan lu tahu Tuhannya lain. Tapi di kata soal alif lam berarti Tuhan yang sudah jelas. Itu maknanya. Tuhan yang sudah jelas. Makanya Allah itu bukan Tuhan umat Islam saja, Pak. Nah, Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Nah, coba ya. Nah, Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Lalu maka orang non muslim itu nyoba Tuhan kan lain pada Allah. Salah itu. Maksudnya masalah. Nyoba. Ketika nyolai tadi alamat Tuhannya. Alamat Tuhannya ke Tuhan yang ditunjuk aja kini itu alun lain. Cuma karena pengaruh orang tuanya. Dia orang tuanya bagamu tu nyoba Tuhan lo kesinan. Namanya syirik namanya. Tapi kalau kita sejak lahir lah jaleh Tuhan awak, label Tuhan awak. Pertanyaan Allah kepada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ketika kita masih di alam ruh, Allah bertanya kepada kita, bukankah saya ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab qalu bala syahid. Qalu menunjukkan banyak. Berarti ruh banyak kok. Sebelum roh kita ditiupkan oleh Allah kepada dasar, sudah bersumpah dengan Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, ini paling betul. Jadi Allah itu adalah gabungan dari ilah ditambah alif lam, berarti namanya Tuhan yang sudah jelas. Nah, Allah memperkenalkan nama Allah dan hakikat Allah kepada Nabi Musa. Nah, terus apa? Nabi Musa. Dia kira cerita kita kau lipah ibu tidak kau? Lipah ibu kau? Kau tak kalau rasanya baik. Bapak lipah bang. Nah, Allah memperkenalkan innani anallah. Nah, kata Allah kepada Musa, wahai Musa, saya ini adalah Allah. Nah, Allah nak mengicik ke Nabi Musa. Nah, sa'innani anallah, saya adalah Allah. Nah, maka baik itu dalam mengucapkan kalimat tauhid. Nah, coba ibu baca kalimat tauhid la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah. Ada orang nan tahlil di kampung, patamunya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin lama semakin capek, semakin lama semakin capek, semakin lama semakin capek. Ya Pak. Akhirnya la ilaha illallah tadi pendek lah Allah-nya lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilah. Iya, Bu. Kaya menditikam puang. Andi segi artinya li batu atau salah, Bu? Mengko salahnya, Bu? Di mana salahnya? Kenapa harus paham, Pak? Lihat Ibu tu. Kalau la apa tidak, Bu? Tidak, panjang la no. Tidak ada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Harus panjang la no, Pak. Itu namanya lam nafi namanya dalam bahasa Arab. Nah, tapi kalau ibu pendekkan atau bapak pendekkan memacola, maka berubahlah kalimatnya lain menjadi lam taukid namanya. La ilaha illallah. Kadang-kadang awak bagi karena awak di karajunnya kurang aja. Karena di la ilaha illallah yuwana mudik wana kerajuan. Gitu. Pendekan lah itu. Ada artinya, Bu? Artinya, Pak. Nah, kalau menjadi lam taukid, benar-benar ada Tuhan selain Allah. Berarti ini, Pak. Ini Pak Ibu tuh. Makanya membaca la ilaha illallah itu harus dipanjangan. Nah, harus dipanjangan la ilaha. Tapi kalau ibu pendekan lahnya, maka artinya adalah benar-benar ada Tuhan selain Allah. Syirik atau tauhid itu? Syirik awak. Itu dasar kaji Bu. Nah, maka itu panjangan. Maka salahlah orang nan zikir apa tahlil itu capek-capek, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka banyak siriknya tuh. Benar-benar ada Tuhan selain Allah. Suatu Allah. Suatu lagi hu. Suatu la stresnya, ala benar. Ala hilang sebenarnya hu ha. Kenapa tuh, Bu? Aku lulus rusak kamu. Aku paham kan awak. Nah, jadi pernah mau tanya ke orang zikir namanya, Pak. Pernah mau tanya. Allahu. Kalau Allahu jadi Allah. Tapi kalau zikir ke bahasa Arab juga, Pak. Balik ke bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab hu adalah damir, menunjukkan kata ganti dalam orang dalam berbicara. Menunjukkannya. Pernah mau tanya, Pak? Jadi Allahu Allah. Itu zikir, Pak. Jadi kalau Allahu berarti Allah adalah dia. Allah, dia adalah Allah. Apa soalnya, Pak? Jadi kama dianya tadi, Pak, kiaskan. Jadi maku salahlah zikir seperti itu, Pak. Kalau kita zikir Allah saja. Jangan zikir lawak Allahu. Sudah tu tak gini. Hu. Ada zikir itu. Nah, biasanya orang zikir mereka kaum tua, Bu. Lah pernah ibu dengar zikir mereka? Lah pernah? Nah, jadi salah. Jadi kalau zikir la ilaha illallah atau kalau Allah saja Allah. Itu saja. Jangan Allahu salah. Nah. Ya Allah, beri boleh. Hendak ke Allah saja kok. Allahu nak boleh tau. Kama kita balik hukumnya tadi. Nah. Lah pernah ibu zikir mereka dah. Tak ya, alhamdulillah. Tapi kalau ibu bergabung kepada jamaah kampung, sekali nak doa ya. Tapi dulu tu kau jamaah kampung tu. Nah, itu pengenalan Allah pada kita. Zikir pun tahlil pun harus batu awak. Nah, maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah bahwasanya innani anallah. Ambuku adalah Allah. Kalau lah tahu aja Allah. Alaih. Sesudah doa kata Allah kepada Nabi Musa di dalam surat Taha tadi, ya. Fa'bud ini. Begitu. Ada konsekuensi kita kenal jo Allah. Itu konsekuensinya. Harus ada bukti nyata kita kenal dengan Allah. Nah, harus ada bukti nyata kita cinta pada Allah. Nah, fa'bud ini. Nah, maka sembah aku. Nah, sembah ko karajo ko atau nak karajo? Tanya ke ibu ko, menyembah bakarajo tanda bakarajo apa? Bakarajo. Nah, bakarajo. Maka kalau kita menyembah Allah, nah, kita bakarajo, maka pekerjaan ko ada hampir macam. Harus bu pahami.
Nah, nampar tamu karajo dengan tenaga. Nah, karajo ju tenaga. Jadi kerja aku macam-macam loh. Kerja dengan tenaga. Nan kedua kerja dengan pikiran. Nah, nan ketiga kerja dengan hati. Nah, nan kampe kerja dengan seluruh kampe-ampe. Kalau orang bakarajo itu tenaga, Pak. Nah, makonyo dan ditamakan kuantitas. Nah, kuantitas. Nah, tentu dia nyonam pokok solat ambo banyak. Batun salahnya udah jaleh ambo. Nah, itu Pak. Apa ko solat ambo, puasa ambo, zakat ambo, zikir ambo. Kan ibadah tuh. Kan dalam rangka ibadah kepada Allah tuh. Apakah kita bekerja dengan tenaga hanya mengharapkan kuantitas, itu kuantitas, jumlahan banyak, tapi yang tentu bernilai. Nah, banyak bana ibadah awak, tapi nak bernilai di sisi Allah. Bagi kira ibadah awak tadi, Bu. Sio-sio. Nah, amaku kadang-kadang kata Nabi, kam min qaim laisa lahu qiyamihi illa sahar. Bara banyak orang yang mendirikan solat, melaksanakan ibadah, tapi nyo nak menampilkan hasil dari ibadahnya tadi kecuali bersusah-susah saja. Jadi kadang-kala awak ibadah awak alun tentu bernilai lai ala bangga apa ibadah. Maka menilai ibadah awak ko siapa? Kurang atau Allah? Allah. Nah, maka jangan kita banggakan kepada manusia, tapi banggakanlah kepada Allah. Makanya kalau ada orang membanggakan ibadahnya kepada manusia, habis itu di akhirat, orang kolah marasuk ingin masuk surga, ketika di akhirat besok, wahai ahli ibadah, sekolah. Dipanggil Allah besok. Ikut orang anak tamu masuk surga, besok. Apakah kamu ingin masuk surga? Ya. Apakah kamu ingin masuk surga? Betul. Lalu, karena siapakah kamu beribadah dulu? Kata Allah, kazabta, kamu dusta. Kamu beribadah, kamu berbuat bukan karena saya. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Banyak ibadah tapi tidak kenal aku. Nah, lalu bertanya malaikat, ya Allah, tapi kan ibadahnya banyak ya Allah. Kok dilemparkan ke neraka? Banyak ibadahnya, labung kuat punggungnya dek rukuat, alah manjida kaniannya dek sujud. Labih dilakukan sekian banyak, kok dilemparkan ke neraka ya Allah? Wahai malaikatku, kata Allah, dia betul beribadah kepadaku, dia bersembah aku, tapi dia beribadah bukan karena saya. Nah, uparalu artinya apa, Bu? Ikhlas. Ikhlas kok nak paralu sawi-sawi lho, Pak. Ikhlas kok di mana, Pak? Ibu ikhlas di mana? Di mana ikhlas, Bu? Di hati atau di mulut? Di hati. Nak di mulut ikhlas kan, Pak? Nggak terlalu jauh ikhlas, loh. Ikhlas kalau semakin disabui kita ikhlas, semakin tidak ikhlas. Nah, ini Pak Ibu ya. Nah, contoh, awak menyumbang sejuta. Ambo tadi menyumbang, ambo ikhlas mah. Ambo ikhlaskan itu, biarlah utang ambo nak dibayarnya, tapi ambo ikhlaskan. Itu Ibu sampai ikhlas tuh? Tidaklah ikhlas. Sebenarnya, maka dikatakan tidak ikhlas. Tujuan Ibu menyabit orang. Tujuan nak nyabit. Supaya orang tahu kan? Tidak ikhlas. Nah, apalagi saya sudah tadi ingin awak dipuji orang, lagi tidak ikhlas. Nah, maka ikhlas ke di mana? Ikhlas itu di hati, tidak perlu disabui-sabui. Dan akan tahu ikhlas itu adalah kita Allah. Makanya di masjid-masjid kalau ada sekolah, kalau kita menyumbang itu tidak perlu tulis-tulisan, tidak perlu disabui-sabui nama. Kan tujuannya Ustaz untuk memberikan motivasi ke orang lain. Orang lain pun tidak perlu dikasih motivasi. Dan akan memotivasinya adalah imannya Nah, keyakinannya kekuatan beragama.